Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat. Sesuai dengan surat edaran terkait sasaran kerja pegawai, yakni di surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Jadi, di surat edaran ini, seluruh pegawai negeri sipil diminta untuk menyusun SKP dengan ketentuan ada yang pertama umum, yang kedua penyusunan SKP, di mana kita langsung ke penyusunan SKP. Penyusunan SKP ini terdiri dari dua ini penyusunan SKP tahun 2021 tadi terbagi menjadi dua bagian, yakni bulan Januari sampai dengan Juni, kemudian untuk bulan Juli sampai dengan Desember. Kemudian penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode Januari-Juni mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian atau pencapaian sesuai periode dimaksud. Di bagian C-nya ini, dalam hal capaian suatu kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode Januari sampai dengan Juni tidak dapat diukur dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni. Maka untuk kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli sampai dengan Desember, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2. Ya. Lalu, untuk penilaiannya, di sini penilaian ada terbagi menjadi dua periode. Yang pertama bulan Januari sampai Juni, kedua bulan Juli sampai Desember. Di mana perhitungannya kalau untuk yang bulan Januari sampai Juni, nilai prestasi kerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60 nilai SKP dan 40 nilai perilaku. Sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan Desember, di sini untuk nilai kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku dengan bobot yang 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku. Ini bagi instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Sedangkan poin yang keduanya adalah 70 untuk nilai SKP dan 30 untuk nilai perilaku. Bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Nah, berdasarkan SE ini, maka kita membuat SKP sesuai dengan pedoman ini dan akan kita terapkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk perhitungannya, di sini sudah ada di surat edaran ini. Ini langkah-langkah pengintegrasian hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Ada yang penilaian prestasi kerja PNS pada periode Januari sampai Juni. Kemudian nanti ada Juli Desember. Lalu ada integrasi untuk penilaian kinerja PNS tahun 2021. Berdasarkan keterangan-keterangan ini dan pedoman-pedoman ini, maka telah diterapkan dibuatkan rumusnya melalui Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh SKP 2021 yang menerapkan pedoman dengan SE ini ya, dengan SE nomor 3 tahun 2021. Untuk memulai pengisian SKP, tata cara pengisian dari SKP ini adalah atau penyusunan SKP ini adalah diawali dengan datanya terlebih dahulu. Di sini format atau contohnya banyak sekali dari data, rencana, keterkaitan, kemudian penetapan capaian perilaku dan seterusnya. Proses penilaian perilaku sampai di sini ya. Nah, untuk memulai kita mulai dari data sasaran kerja pegawai. Jadi ini poin utama yang harus kita isi. Data-data ini akan terhubung ke sheet-sheet selanjutnya. Ada 5 data yang harus kita isi, 5 bagian. Jadi yang dinilai, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, periode, data tim penilai angka kredit. Untuk pengisian SKP ini akan dibuat beberapa tahapan. Yakni tahapan data sasaran. Untuk pengisian data sasaran kerja pegawai ini mengacu pada
SE yang tahun 2021 nih, tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Ini menggunakan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 SE /1 2022. Jadi untuk mengisi poin 1 sampai dengan poin 5 ini, jadi kita gunakan ini. Jadi siapa yang dinilai, pejabat penilainya siapa, atasan pejabat penilainya siapa. Ini sudah tertuang pada SE nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN. Kita langsung ke isi surat edaran. Kita langsung ke sini ya. Adapun rincian jabatan PNS yang dinilai, pejabat penilai kinerja PNS dan atasan pejabat penilai kinerja PNS adalah sebagai berikut. Jadi untuk mengisi ini, ada yang disebut dengan yang dinilai. Yang dinilai ini adalah kita yang mengisi. Bagi teman-teman yang mengisi, yang ingin dinilai, silahkan masukkan nama, kemudian NIP. Nah di sini ada kode ya. Kita masukkan kutip atau jadi teks agar nanti data yang masuk ke dalam kolom ini itu tidak rusak ya datanya. Kemudian ada pangkat, golongan ruang, jabatan, asisten ahli. Ini untuk fungsional, asisten ahli, lektor atau lektor kepala atau guru besar, tinggal dipilih salah satu ya. Atau kita ganti. Misal di sini kita hapus menjadi seperti ini. Nah, jadi jabatannya adalah asisten ahli. Unit kerja ini dituliskan nama perguruan tingginya apa, disesuaikan dengan data teman-teman. Untuk pejabat penilai, kalau mengacu pada pedoman SE ini, pejabat penilai, kalau JPT utamanya berarti menteri yang mengkoordinasikan, kemudian atasan pejabat penilai adalah menteri yang mengkoordinasikan. Lalu untuk data di pengawas atau pelaksana atau fungsional tingkat ahli utama, itu yang menilainya adalah pejabat penilai. Pejabat penilainya adalah pengawas atau administrator atau JPT Pratama. Kemudian untuk atasan pejabat penilainya yang dipilih adalah JPT Pratama atau JPT Madya. JPT itu adalah jabatan penilai tinggi ya. Lalu untuk di pejabat penilai tinggal kita isikan. Lalu untuk jabatan penilai, atasan pejabat penilai, ini ya di kolom ketiga atasan pejabat penilai. Kalau yang jabatan yang dinilai itu adalah JPT Madya di lingkungan lembaga non kementerian, maka pejabat penilainya adalah JPT utama. Untuk atasan pejabat penilai ini ada JPT utama. Dan ini disesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya di lingkungan teman-teman. Apakah teman-teman sebagai fungsional tingkat keterampilan, maka yang menilainya adalah pengawas atau administrator atau JPT Pratama. Sedangkan atasan penilainya adalah administrator atau JPT Pratama. Itu untuk atasan pejabat penilai. Seperti biasa yang di atas tinggal masukkan namanya. Kalau ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh. Jadi kemudian pangkatnya apa? Tinggal dimasukkan. Lalu jabatan penilainya apa? Di sini adalah jabatan fungsional seperti lektor kepala kalau itu fungsional. Kemudian jabatannya apa? Misal dekan fakultas. Lalu untuk periode ini diisikan sesuai dengan data yang kita masukkan. Ini sebagai contoh dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Tahunnya adalah tahun 2021. Untuk tempat sesuaikan dengan tempat di teman-teman berada. Bengkulu, Jakarta, Bandung atau lainnya. Tanggal mulai, ini tanggal mulai untuk dinilai pengisian, kemudian tanggal verifikasi masukkan. Tanggal akhir yakni 31 Desember 2021 karena kita rentang dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
Maka kita buat 31 Desember 2021. Tanggal integrasinya adalah 18 Januari 2022. Kemudian untuk nomor 5, data tim penilai angka kredit. Nama tim penilainya siapa? Kemudian ini tim penilainya, masukkan di sini. Nah, ini untuk data sasaran kerja pegawai sesuai dengan SE nomor 3 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Lalu ada SE yang terbaru dari Kepala BKN nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2022. Baiklah, itu dulu untuk pengisian data sasaran kerja pegawai. Untuk rencana keterkaitan, report dan seterusnya di sheet selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Maka jangan lupa bagi kalian yang baru selalu klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar video selanjutnya akan masuk ke pemberitahuan akun teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.